Aku masih mengingat jelas detik pertama bertemu dengan perempuan itu. Suara langkah sepatunya yang terburu-buru, napasnya yang memburu, dan ekspresi panik di wajahnya. Semua terekam dengan detail di memoriku. Hari itu aku hanya berniat menjaga gerbang gedung serbaguna, menyelesaikan hari ke-27 dari hukuman sosial yang dijatuhkan padaku. Sampai tiba-tiba suara teriakan perempuan memecah ketenangan pagiku. Dia, perempuan dengan kebaya berwarna putih gading yang tampak begitu kontras dengan wajahnya yang lusuh dan keringat di pelipis. 3 orang pria bertampang preman menghadangnya. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergerak. Meninju, menendang, dan melindunginya. Dan saat itu, ketika dia menatapku dengan mata lebar dan penuh terima kasih, aku belum tahu bahwa hidupku akan berubah. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelahnya, dia yang bahkan namanya belum sempat kusebut meminta aku menikahinya. Gila. Ya, awalnya kupikir begitu. Nikahi aku, katanya dengan suara bergetar, tapi sorot matanya sungguh-sungguh. Aku mengerjap. Maksudnya? Aku mohon, nikahi aku sekarang juga, ulangnya dengan suara mantap. Di depan semua orang. Di tempat yang seharusnya jadi pelaminanku. Aku tak perlu mahar, cukup kesediaanmu saja. Aku diam cukup lama. Otak logisku menolak. Siapa dia? Kenapa memilih orang asing sepertiku? Tapi anehnya, ada sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang lebih dalam dari logika yang berkata, iya. Mungkin aku sudah terlalu lelah menjadi Zayan Atmaja, pewaris tunggal dari Atmaja Group, yang hidup diatur oleh agenda, target bisnis, dan sorotan media. Mungkin juga karena aku kalah taruhan dengan sepupuku, Niko, dan harus menjalani tantangan konyol ini, menjadi satpam selama 1 bulan di berbagai lokasi milik perusahaan. Tantangan itu dibuat demi menunjukkan bahwa aku tak akan bisa bertahan hidup tanpa nama besar keluarga. Dan hari itu, di hari ke-27 dari hukuman sosialku, hidupku justru berubah arah. Baik, jawabku waktu itu, pelan tapi mantap. Kalau kamu benar-benar yakin, aku akan menikahimu. Dia sempat menatapku lama, seperti ingin memastikan apakah aku sedang bercanda. Tapi saat kulihat matanya mulai berkaca-kaca, aku tahu dia benar-benar putus asa, dan aku benar-benar ingin menolongnya. Pernikahan dadakan kami terjadi dalam waktu singkat. Aku bahkan tidak sempat mengganti seragam satpamku. Para saksi bingung, penghulu kelihatan heran, dan semua tamu nyaris tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Tapi bagiku, semua itu nyata. Kini, saat aku duduk di bangku penumpang mobil yang disetir Kinanti, menuju sebuah restoran di pinggir kota, aku masih bertanya-tanya, apakah ini takdir, atau sekadar lelucon kehidupan? Aku menoleh padanya. Wajahnya tampak lelah tapi tetap teguh. Kinanti. Namanya baru ku tahu setelah akad selesai. Bahkan saat dia menatapku dan tersenyum tipis, aku masih tidak percaya bahwa aku kini suaminya. Dan dia belum tahu siapa aku sebenarnya. Bagaimana aku bisa menjelaskannya?
Bahwa aku bukan hanya seorang satpam. Bahwa aku adalah cucu pendiri Atmaja Group, jaringan bisnis yang mencakup perhotelan, restoran, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Bahwa hidupku biasanya diwarnai oleh pesta sosialita, rapat penting, dan jet pribadi. Tapi aku tak ingin memberitahunya sekarang. Bukan karena aku malu. Tapi karena aku ingin tahu, apakah dia sungguh-sungguh menikahiku? Ataukah pernikahan ini hanya pelarian sesaat? Apakah dia akan tetap memandangku seperti ini jika tahu siapa aku sebenarnya? Kamu lapar? Tanyanya tiba-tiba, membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk. Lumayan. Dia tersenyum kecil. Maaf ya soal keluargaku tadi. Aku terpaksa mengajak kamu makan di luar, karena tidak ingin mereka semakin menghinamu. Aku tersenyum. Ternyata istriku cukup pengertian. Terima kasih. Sesampainya di restoran, Kinanti memilih meja di sudut, dekat jendela. Lampu temaram dan aroma makanan langsung menyambut kami. Ini bukan restoran mewah, tapi hangat. Dan anehnya, aku menyukainya. Kami duduk. Dia membuka menu, dan matanya menyisir satu persatu daftar makanan dengan serius. Aku pesen ayam bakar. Kamu? Tanyanya. Samakan saja, jawabku. Dia terkekeh pelan. Kamu ini gampang percaya ya sama orang asing? Aku membalas senyumannya. Kamu juga. Kamu malah nikahin orang asing. Mal malam itu cukup ramai. Lampu-lampu toko menyala terang, menciptakan pantulan warna-warni di lantai marmer yang mengilap. Aku berjalan di samping Kinanti, masih terkejut dengan caranya menatapku beberapa menit lalu. Hangat, penuh perhatian, seolah aku benar-benar suaminya, bukan pria asing yang baru dikenalnya siang tadi. Kita kesini buat beli apa? Tanyaku, mencoba terdengar santai meski pikiranku masih setengah di meja makan tadi. Baju, jawabnya sambil melirikku sekilas. Tapi bukan buatku. Langkahku otomatis terhenti. Bukan buat kamu? Dia menoleh dan tersenyum. Buat kamu, Mas. Aku sempat melongo. Kinanti, kamu gak harus. Aku tahu kamu pasti cuma punya seragam hari ini. Dan aku gak mau kamu terus-terusan dianggap remeh orang rumah cuma karena penampilan, ujarnya mantap. Kamu suamiku. Dan aku mau mereka lihat kamu dengan cara berbeda. Kata-katanya menampar sisi rapuh di dalam diriku. Aku sudah terbiasa dianggap tidak lebih dari satpam di mata orang-orang yang tak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi ketika Kinanti, perempuan yang baru ku kenal hari ini, dengan terang-terangan membelaku dan menegaskan keberadaanku, entah kenapa ada bagian di dadaku yang hangat. Aku ingin menolak, sungguh. Tapi sorot matanya terlalu serius untuk diabaikan. Ya sudah, gumamku akhirnya. Kinanti tersenyum puas dan menarikku masuk ke salah satu butik pria paling elegan di lantai 2. Interiornya mewah, dengan wangi khas parfum maskulin yang menyambut begitu pintu terbuka. Dia mulai memilih beberapa potong kemeja, kaos, dan celana panjang, lalu menempelkannya ke tubuhku satu persatu.
Yang ini bagus. Oh, yang ini warnanya cocok sama kulit kamu. Coba yang ini juga, ya? Aku pasrah. Mengikuti kemana dia menunjuk, memakai apa yang dia sodorkan. Dalam hati aku geli sendiri. Tak pernah terbayang akan ada perempuan yang dengan antusias memilihkan baju untukku seperti ini, dan aku tidak menolak. Lalu, saat aku keluar dari ruang ganti dengan setelan kemeja putih dan celana chino, seseorang lewat di belakang Kinanti. Pria berkemeja hitam elegan itu menoleh ke arahku dan seketika matanya membulat. Pak Zaiyan, sapanya pelan, suaranya nyaris tercekat. Manajer butik. Namanya Andre, kalau aku tidak salah. Pernah menghadiri gala dinner Atmaja Group bulan lalu. Aku langsung mengangkat alis, memberi kode cepat dengan tatapan dan gerakan jari telunjuk di bibir, menyuruhnya diam. Syukurlah dia cepat tanggap. Ekspresinya langsung berubah, dan dia tersenyum ramah pada Kinanti. Selamat malam, Nona. Kalau butuh ukuran atau warna lain, saya bantu, ya? Kinanti menoleh cepat. Oh, iya. Terima kasih, Mas. Aku menghela napas lega. Setelah Kinanti kembali asyik memilih, aku mendekat ke Andre dan berbisik, diskon 90% untuk semua yang dia pilih. Bilangnya promosi khusus, atau apa kek yang masuk akal. Andre mengangguk tanpa banyak tanya. Siap, Pak. Saat Kinanti menuju kasir, matanya membulat. Hah? Diskonnya gede banget. Serius ini? Aku pura-pura bingung. Mungkin promosi bulanan? Gila, bisa hemat segini. Ya udah aku pilih pakaian lagi buat ganti-ganti kamu di rumah ya, katanya semangat. Aku tersenyum, hanya mengangguk. Tidak tahu harus menjawab apa. Perempuan ini, terlalu kuat untuk dibiarkan disakiti, dan terlalu hangat untuk disia-siakan. Kami keluar dari butik membawa 2 kantong besar. Kinanti menoleh ke arahku sambil berjalan pelan. Terima kasih, ya. Harusnya aku yang bilang makasih, jawabku. Tapi langkahku terhenti begitu saja ketika melihat seseorang di kejauhan, sedang berjalan santai menuju arah butik tempat kami belanja barusan. Nico. Sial. Sepupuku itu mengenaliku dalam hitungan detik. Senyum lebar dan penuh arti langsung terbentuk di wajahnya. Aku bisa membaca pikirannya secepat tatapannya menyapu Kinanti di sebelahku. Dia pasti tahu aku sedang menjalani penyamaran akibat taruhan konyol kami beberapa minggu lalu. Dan dia pasti menikmati momen ini. Aku refleks menunduk sedikit, merafalkan doa agar dia tidak membuat keributan atau menghancurkan kedokku di depan Kinanti. Tapi, alih-alih menghampiri, Nico hanya lewat di depan kami, lalu menoleh sekilas. Senyumnya mengembang makin dalam, lalu dia merangkul bahu pacarnya dan masuk ke butik tanpa sepatah kata pun. Aku mengumpat pelan dalam hati. Kenapa? Tanya Kinanti, menatapku curiga. Aku cepat-cepat menyembunyikan kegugupanku. Gak, cuma lapar lagi kayaknya. Kinanti tertawa. Kamu cepat lapar ya? Aku ikut tertawa, meski jantungku masih berdetak lebih cepat dari biasanya. Selama ini, menyamar jadi satpam terasa seperti permainan yang menyenangkan, sampai aku menikah. Kini semua terasa lebih nyata. Lebih rumit. Lebih berisiko.
Tapi satu hal yang pasti, aku tidak menyesal mengulurkan tanganku siang tadi, ketika Kinanti, dengan mata penuh luka dan keberanian, memintaku menjadi suaminya. Dan kini, aku hanya ingin menjalani peran ini sebaik mungkin. Bukan karena taruhan, tapi karena untuk diriku sendiri. Begitu langkah kaki kami tiba di depan rumah, suasana mendadak terasa sunyi. Lampu ruang tengah menyala redup, tapi tak ada suara televisi, tak ada obrolan sumbang dari Kayla ataupun tatapan menyelidik Budian. Entah mereka sudah tidur atau pura-pura tak peduli. Aku menarik napas pelan, lalu membuka pintu dan memberi isyarat pada Zayan untuk masuk lebih dulu. "Masuk aja, Mas. Kamar aku di sebelah kiri," kataku sambil menunjuk ke arah lorong. Zayan hanya mengangguk. Langkahnya tenang, tapi setiap gerakannya terasa membuat udara jadi lebih berat dari biasanya. Aku mengikutinya masuk ke kamar yang biasa ku tinggali sendiri. Begitu pintu tertutup, kesunyian benar-benar menyelimuti kami. Aku tidak terbiasa ada laki-laki di kamarku. Bahkan dulu, Dimas saja tak pernah sampai ke sini. Dan sekarang, suamiku, yang secara teknis baru sehari ku kenal, duduk di ujung tempat tidurku, memandangi sekeliling ruangan dengan tatapan datar. Aku mengalihkan pandangan, berdaham pelan untuk memecah canggung. "Kamu bersihin diri dulu aja, ya. Biar segar," kataku sambil buru-buru membuka lemari kecil di dekat ranjang. Aku mengeluarkan handuk bersih dan menyodorkannya pada Zayan tanpa berani menatap wajahnya. "Ini kamar mandinya di sana," aku menunjuk pintu kecil di pojok kamar. "Terima kasih," jawabnya singkat. Zayan bangkit dan mengambil handuk dari tanganku. Saat jari kami bersentuhan sekilas, aku menarik tangan lebih cepat dari seharusnya. Aku mengutuk diriku sendiri dalam hati. Kenapa jadi salah tingkah begini? Begitu pintu kamar mandi tertutup, aku menghembuskan napas keras dan buru-buru mengalihkan perhatian ke paper bag besar yang kami bawa dari butik. Satu persatu aku keluarkan pakaian baru Zayan, melipatnya rapi dan menyusunnya di laci kosong milikku yang selama ini jarang dipakai. Aku merapikan tempat tidur, menepuk-nepuk bantal, sekadar memberi kesan sibuk agar tidak terlalu memikirkan sosok laki-laki di balik pintu kamar mandi itu. Lalu, ceklek. Suara gagang pintu kamar mandi berputar pelan. Aku menoleh. Dan jantungku langsung serasa berhenti berdetak. Zayan berdiri di sana, rambutnya masih basah, beberapa tetes air menelusuri pelipis dan jatuh di dada beidangnya. Ia hanya mengenakan handuk putih yang melilit di pinggang, cukup rendah hingga menampakkan otot perutnya yang terukir sempurna. Nafasku tercekat. Mataku menelusuri tanpa sadar, dan baru sadar diri saat aku menyadari, aku menatap terlalu lama. Zayan menyadarinya. Tatapannya berubah. Matanya menajam, dan sudut bibirnya terangkat sedikit, nyaris seperti menggoda. Ia berjalan pelan ke arahku. Dan seperti idiot, aku malah mundur selangkah tanpa sadar, menabrak tepian tempat tidur. Aku mandi dulu ya,"
ucapku cepat sambil memalingkan wajah. Aku lari kecil ke kamar mandi, menutup pintu di belakangku dan menyandarkan tubuh ke permukaan kayu. Dadaku berdebar hebat. Bukan karena takut, tapi karena terlalu sadar akan ketertarikan yang muncul tiba-tiba. Gila. Kenapa aku jadi begini? Air hangat dari pancuran sedikit menenangkan. Setelah berganti pakaian tidur dan mengeringkan rambut, aku kembali ke kamar. Zayan sudah duduk santai di lantai dekat tempat tidur, mengenakan salah satu kaos barunya. Aku tersenyum kecil. Entah kenapa, melihat dia begitu, nyambung, dengan kehidupanku, membuat dadaku terasa lebih ringan. Air, tawarku. Dia mengangguk. Boleh? Aku pergi ke dapur. Lampu ruang tengah sudah dimatikan, rumah benar-benar sepi. Mungkin semua orang sudah benar-benar tidur. Setelah mengisi gelas dan mengambil satu botol air, aku berbalik hendak kembali ke kamar. Namun tiba-tiba sebuah tangan menarikku dengan kasar dari arah samping. Aku terpekik kecil dan terhempas ke dinding. Dua lengan kekar mengurungku, dan sebelum aku sempat berteriak, aku sudah menatap wajah yang sangat kukenal. Dimas. Lepas. Gila kamu, Mas, teriakku berusaha mendorong dadanya. Tapi dia lebih kuat. Aku cuma mau bicara, Kin. Bicara apaan tengah malam begini? Aku terpaksa nikah sama Kayla, katanya lirih, nyaris seperti gumaman. Aku nggak cinta sama dia, aku cuma cinta kamu. Aku melotot, nyaris tidak percaya dengan apa yang barusan ku dengar. Kamu tega hancurin aku di hari pernikahan. Kamu pikir dengan omongan begini semuanya bisa selesai? Dimas makin mendekat, nafasnya kasar. Aku bingung, Kin, aku terjebak. Terjebak atau memang pengkhianat dari awal? Kamu tega main belakang sama adik tiriku. Dan sekarang sok-sokan ngaku cinta. Aku memukul dadanya, meninju, menampar apapun yang bisa membuatnya menjauh. Namun dia tetap tidak bergeming. Wajahnya memelas. Kinanti, aku masih. Cukup, potongku tajam. Pergi sebelum aku teriak. Dia menegang. Suara langkah kaki dari arah lorong terdengar. Aku melihat ke belakang bahunya dan jantungku terasa lega. Zayan. Wajahnya serius, matanya mengarah lurus pada Dimas. Ketegangan langsung melingkupi ruangan sempit itu. Apa yang kamu lakukan dengan istri saya? Suara Zayan terdengar datar, namun dinginnya menusuk ke tulang. Dimas melangkah mundur setengah, mungkin terkejut mendengar nada tenang Zayan yang nyaris seperti ancaman tersembunyi. Tapi pria itu segera bersikap pongah lagi, menegakkan dagunya. Aku cuma ingin bicara. Ini urusan pribadi kami. Zayan tidak bergeming. Matanya tetap menatap Dimas dengan intensitas yang membuatku ikut terdiam.
Tidak ada urusan pribadi antara kamu dan Kinanti lagi sejak hari kau memilih mengkhianatinya. Dia sudah menikah dengan saya. Ucapan Zayan lugas, tegas, tapi bukan teriakan. Justru itu yang membuatnya lebih mengintimidasi. Dimas mendecih. Kau pikir menikah buru-buru seperti itu akan bertahan lama? Kau pikir Kinanti akan mencintaimu? Jangan naif. Aku tersentak. Ingin membalas, tapi Zayan mengangkat tangan pelan ke arahku, seolah menyuruhku tenang. Lalu ia berkata, saya tidak butuh dia mencintai saya dalam semalam. Tapi saya tahu dia terluka karena kamu. Dan kalau kamu punya sedikit saja harga diri, kamu tidak akan muncul tengah malam hanya untuk mengacaukan hidupnya lagi. Dimas menahan napas. Sekilas, aku melihat rahangnya mengeras. Tapi Zayan masih tak berubah. Kalem. Kukuh. Dengar, lanjut Zayan, saya tidak akan menghalangi kalau kamu mau minta maaf. Tapi jika kamu menyentuh istri saya tidak akan diam. Aku menatap Zayan. Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam keras ke ego Dimas. Dan yang membuatku hampir tak percaya adalah aku merasa dilindungi. Benar-benar dilindungi. Dimas akhirnya tertawa pendek. Pahit. Kau pikir kau bisa menjaga dia selamanya? Zayan menatapnya lurus. Aku tidak perlu menjaganya dari dunia. Aku hanya perlu menjaganya dari pria pengecut sepertimu. Hening sesaat. Lalu Dimas mendengus kasar, menatapku sekali lagi, penuh luka, penuh marah, penuh kehilangan. Dia berbalik tanpa kata. Langkahnya menjauh, menembus lorong yang gelap. Aku masih berdiri kaku di tempatku, masih memproses semuanya. Lalu aku menatap Zayan yang masih menatap ke arah kosong di mana Dimas tadi berdiri. Kamu, kenapa nggak marah? Tanyaku akhirnya dengan suara pelan. Zayan menarik napas, lalu mengalihkan pandangan padaku. Karena marah nggak akan memperbaiki harga dirimu yang sudah diinjak. Tapi menempatkan dia di tempat seharusnya, itu cukup. Aku membuka pintu kamar pelan-pelan, membiarkan Zayan masuk lebih dulu. Suasana setelah kejadian di lorong tadi masih menyisakan getaran aneh di dadaku. Bukan karena takut, tapi karena aku masih kesulitan mempercayai kenyataan bahwa Dimas mengatakan masih mencintaiku. Sementara jelas-jelas dia menikahi Kayla, yang seharusnya menjadi iparnya. Zayan menatapku sejenak, seolah mengamati kecemasanku. Mas tidur duluan aja. Aku mau buka laptop dulu, ada kerjaan yang belum selesai, kataku sambil menunjuk ke meja kerja di sudut ruangan. Zayan mengangguk pendek. Oke. Jangan terlalu malam. Kamu juga butuh istirahat. Ia berjalan ke sisi ranjang dan langsung merebahkan tubuhnya dengan satu lengan ditekuk di atas kening. Entah kenapa, pemandangan itu membuat jantungku berdebar. Dia terlalu nyaman di sana.
terlalu menarik, terlalu tenang. Sementara aku duduk di kursi, membuka laptop hanya sebagai pelarian. Padahal tidak ada deadline yang benar-benar mendesak. File presentasi yang kubuka sudah hampir selesai. Tapi aku tetap menatap layar itu, berusaha tampak sibuk. Berusaha menenangkan degup jantung yang belum kembali ke irama normal sejak kami kembali dari mall. Sesekali, aku melirik ke arahnya. Nafasnya mulai teratur. Matanya terpejam. Kupandangi wajah itu dari kejauhan. Ada sesuatu yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Garis rahangnya, alisnya yang tegas, dan bibirnya yang sedikit terbuka, tak ada satupun dari dirinya yang terlihat seperti satpam, seperti yang dituduhkan semua orang di rumah ini. Aku menutup laptop pelan, menahan napas agar tidak menimbulkan suara. Perlahan, aku berjalan ke sisi ranjang, menarik selimut sedikit, lalu membaringkan tubuhku sejauh mungkin darinya. Tapi kasur ini tidak selebar jarak amanku. Meski ada ruang di antara kami, aroma tubuhnya tetap tercium. Wangi sabun, bercampur maskulin alami yang entah kenapa menenangkan. Aku membalik tubuh, menghadap dinding, berharap rasa kantuk datang lebih cepat dan menghentikan otakku yang terus berpikir aneh-aneh. Aku menarik napas panjang. 2 menit, 5 menit. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun dalam pelukan. Hangat, lembut, aman. Keningku menyentuh dada bidang itu. Napasnya terasa di ubun-ubunku. Dadanya naik turun perlahan. Lengan kekarnya melingkari punggungku, membuat tubuhku melekat erat pada miliknya. Astaga! Aku sontak membuka mata lebar-lebar. Detik berikutnya aku menyadari Zayan sudah bangun. Dan dia menatapku. Dari jarak yang sangat dekat. Ah! Aku buru-buru menarik tubuhku. Wajahku pasti sudah merah padam. Aku tidak tahu bagaimana bisa kami berpindah posisi dalam tidur. Aku tak ingat kapan aku bergeser, apalagi merangkul. Zayan terkekeh, senyumnya lebar. Selamat pagi. Tidurmu tampak nyenyak, ya? Aku nggak tahu. Ini, bukan maksudku. Aku gagap, panik mencari alasan. Tanganku silangkan di dada, menghindari tatapannya yang penuh godaan. Zayan makin geli. Kamu tahu, aku nggak keberatan dipeluk. Malah hangat. Zayan, seruku pelan, menahan rasa malu yang mulai mendidih di ubun-ubun. Oke, katanya cepat sambil mengangkat kedua tangannya, tanda menyerah. Aku cuma bercanda, santai. Aku mendengus dan tanpa banyak bicara langsung turun dari ranjang. Kaki melangkah ke kamar mandi dengan langkah setengah berlari, sementara dada ini, ya Tuhan, kenapa berdebar terus begini?
Setelah mencuci muka dan memandangi wajahku di cermin selama beberapa detik, aku mencoba menenangkan diri. Tapi pipiku masih merah, dan jantungku belum sepenuhnya tenang. Rasa hangat saat terbangun tadi masih membekas. Sentuhan itu, wangi tubuhnya, suara napasnya. Astaga, Kinanti. Fokus. Aku keluar dari kamar mandi, mencoba tampak biasa. Tapi Zayan sudah berdiri di dekat pintu, mengenakan t-shirt baru yang tadi kubelikan, dipadukan dengan celana panjang kain. Dan tentu saja, dia tetap terlihat tampan di mata ini. Aku turun dulu. Mau buat teh, ujarku cepat. Kamu istirahat lagi aja. Sebentar lagi aku harus siap-siap bekerja. Aku sudah punya istri, jadi harus mencari nafkah. Zayan masih menatapku dengan senyum menggoda yang tak bisa kusangkal. Aku turun dulu. Kedua kakiku segera turun ke dapur, berharap dinginnya lantai bisa menurunkan suhu wajahku yang panas. Namun sesampainya di ruang makan, aku langsung tertegun. Kayla berdiri di sana sambil menyesap kopi. Tatapannya tajam, penuh curiga. Oh, sudah turun, Bak? Gimana, enak tidurnya sama suami satpam? Sindirnya sinis. Aku mendengus, malas menanggapi. Tapi sebelum sempat menjawab, suara seseorang terdengar dari tangga. Dimas. Pagi-pagi sudah bikin ribut aja kalian. Suaranya datar, tapi tatapan matanya begitu menusuk saat ia melihatku. Udah siap berpura-pura bahagia lagi, Kinanti? Aku menatapnya tajam. Aku nggak pura-pura. Setidaknya aku nggak menjual harga diri untuk menikahi seseorang yang nggak kucintai. Mata Dimas menyipit. Kayla di sampingnya tampak kesal. Tapi kamu menikahi orang yang bahkan gak bisa kasih kamu hidup layak, Dimas menyelipkan ejekannya dengan senyum licik. Belum sempat aku membalas, sebuah suara tenang menyela dari balik tangga. Kalau memang hidupku gak layak, kenapa kamu masih repot-repot mengomentari? Suara Zayan terdengar rendah, tenang, namun mengandung sesuatu yang menusuk. Dia kini berdiri di tangga, menatap Dimas lurus-lurus. Dimas diam. Wajahnya kaku. Tapi sorot matanya menyiratkan kemarahan. Mas Zayan, aku memanggil pelan, berusaha menenangkannya. Namun Zayan tetap di tempatnya, tenang namun tajam. Aku gak akan berebut dengan masa lalu istriku. Tapi jangan pikir kamu bisa seenaknya datang dan mengganggu rumah tangga kami. Ketegangan langsung terasa. Kayla melipat tangan di dada, sementara Dimas melangkah mendekat, menantang. Dan saat itu, ayah muncul dari balik koridor. Ada apa ini? Tanyanya curiga. Aku dan Zayan saling pandang. Suasana beku. Disusul suara Budian juga muncul dari arah dapur.
Masih pagi-pagi begini? Udah ribut? Gimana rumah ini nggak kayak pasar? Aku hanya bisa menatap wajah Zayan yang kini berubah dingin. Ia berdiri tegak, penuh wibawa. Tatapan ayah langsung mengarah padaku. Ayah kira semalam kamu sudah membawa pria satpam ini pergi. Kau malah membawanya ke rumah ini lagi, mempertahankannya seperti dia pahlawan. Apa kamu sudah benar-benar kehilangan akal? Aku menahan napas. Ingin rasanya menjawab, tapi aku tahu ini belum waktunya. Masih banyak pria terhormat di luar sana yang mau menerima kamu meski statusmu janda. Lanjutnya, jari telunjuknya mengarah ke Zayan. Tapi kamu malah ngotot mempertahankan pria yang tak berguna ini. Nafasku tercekat. Lihat Kayla. Ayah menunjuk ke arah adik tiriku itu yang langsung memasang ekspresi pura-pura suci. Dia patuh, tahu diri, gak pernah melawan. Kamu itu terlalu banyak maunya, Kinanti. Terlalu keras kepala. Kamu anak durhaka. Gak pernah nurut. Aku mendongak, menatap langsung wajah ayahku. Dada ini sudah terisi penuh oleh amarah dan luka yang mengendap terlalu lama. Ayah salah, kataku pelan. Aku bukan durhaka karena tidak menurut. Aku hanya tidak bisa terus-menerus mengorbankan harga diriku demi keinginan ayah. Apa? Pak Nugroho membentak. Aku melanjutkan, tetap dengan suara yang gemetar tapi mantap. Selama ini, aku diam bukan karena lemah, tapi karena aku menghormati ayah. Tapi ketika ayah lebih membela Kayla yang jelas-jelas menusukku dari belakang, aku tidak bisa lagi diam. Kamu kurang ajar, Kinanti. Pak Nugroho mendesis, napasnya mulai berat. Aku melangkah maju. Aku tidak kurang ajar. Aku hanya jujur. Ayah tak pernah berlaku adil padaku. Dari kecil aku tahu aku bukan anak kesayanganmu. Ibu yang selalu membelaku. Tapi setelah ibu meninggal, aku hidup seperti tamu di rumah sendiri. Sekarang ayah marah karena aku membela suamiku? Suami yang ayah hina hanya karena pekerjaannya. Pak Nugroho terdiam sejenak, wajahnya memucat. Tangannya meraih dada kirinya, memegangi sisi jantungnya yang jelas berdenyut sakit. Ia terduduk lemas di kursi terdekat. Ayah, seru Kayla, langsung mendekat panik. Bu Dian ikut berlari menghampiri. Kayla, antar ayahmu ke kamar sekarang. Kayla mengangguk cepat, membantu ayahnya yang masih memegangi dadanya dengan napas tertahan. Ayo, Yah. Pelan-pelan. Aku hanya bisa menatap mereka. Diam, tubuhku gemetar tapi mata tetap berusaha kuat. Zayan berdiri di belakangku, tidak berkata apa-apa, tapi kehadirannya memberi kekuatan. Saat mereka berlalu, aku bisa merasakan tatapan menusuk dari arah Bu Dian. Ia masih berdiri di tempat, menatapku seperti seseorang yang baru saja menemukan rencana jahat berikutnya. Apa kamu senang sekarang? Ucapnya dingin. Sudah puas membuat ayahmu seperti itu. Aku menatapnya tanpa rasa takut.
Yang membuatnya seperti itu bukan aku, tapi pilihannya sendiri yang selama ini menekan anak kandungnya sendiri demi membela perempuan yang jelas-jelas menghancurkan rumah tangga orang lain. Ternyata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bu Dian mendesis kecil, lalu menatap tajam ke arahku. Kau tidak pantas tinggal di sini. Rumah ini milik keluarga kami sekarang. Aku akan bicara pada ayahmu agar mengurus pemindahan hak. Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatapnya balik. Silakan. Tapi rumah ini atas nama almarhumah ibu kandungku. Aku tahu hukum dan tidak akan pergi dari sini hanya karena kalian tidak bisa menerima keberadaanku. Bu Dian menahan napas, tampak terkejut karena aku tak lagi menjadi Kinanti yang diam dan patuh. Zayan berdiri di belakangku, tenang tapi penuh wibawa. Kinanti tidak sendiri, ujarnya pendek, namun cukup membuat wajah Bu Dian mengeras. Kemudian Bu Dian berbalik saat merasa tidak bisa lagi membalas kata-kataku. Aku menyetir pelan, mengikuti irama pagi yang masih sibuk di jalanan ibu kota. Di sebelahku, Zayan duduk diam dengan kemeja hitam yang kupilihkan semalam. Warna itu terlihat kontras di kulitnya yang bersih dan postur tubuhnya yang tegap. Siapapun yang melihat pasti tidak akan menyangka dia seorang satpam. Tapi entah kenapa, justru itu yang membuatku merasa nyaman di dekatnya. Sederhana, tidak dibuat-buat. Mas, suaraku akhirnya memecah keheningan. HM, jawabnya, tanpa menoleh, pandangannya tertuju pada ponsel di tangannya. Kamu kerja di mana? Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik dia masih menatap layar ponsel, seolah menimbang sesuatu, sebelum akhirnya menyahut pelan, di perusahaan cabang Atmaja Group. Aku refleks meliriknya sejenak, lalu kembali memandang jalan. Yang benar, perusahaan cabang Atmaja Group, tanyaku memastikan. Dia mengangguk, kali ini menatapku sambil tersenyum singkat. Kenapa? Alis mataku bertaut. Tapi aku sudah setahun kerja di situ. Aku nggak pernah lihat kamu. Zayan menyandarkan punggungnya ke jok kursi. Aku pindah-pindah tempat, sesuai kebutuhan. Kadang di lapangan, kadang di gudang, kadang juga jaga kantor pusat. Penjelasannya cukup masuk akal, meski tetap menyisakan pertanyaan di kepalaku. Tapi aku memilih tidak mengejarnya lebih jauh. Mungkin memang seperti itu sistem kerja satpam di perusahaan besar. Aku tak ingin terlalu mencurigai, meskipun firasatku kadang berkata lain. Tak lama, kami sampai di gedung tempatku bekerja. Aku masuk ke area parkir karyawan dan menghentikan mobil yang biasa. Zayan segera membuka pintu dan turun, lalu menyusul ke sisi mobilku. Aku ganti seragam dulu, katanya sambil melirik arlojinya. Aku mengangguk. Hati-hati. Dia membalas dengan senyum tipis, lalu melangkah menjauh. Aku memandangi punggung lebarnya sebelum menghela napas dan meraih tasku.
Saat berjalan memasuki gedung, beberapa rekan kerja yang baru tiba menyapaku singkat. Ada yang canggung, ada yang hanya tersenyum tipis, dan ada juga yang terang-terangan memandangi seolah merasa kasihan. Aku pura-pura tak peduli. Aku sudah siap dengan gunjingan, dan nyatanya, kasihan banget, ya, Kinanti. Gagal nikah pas hari haji, aku nggak nyangka Dimas setega itu. Dengar-dengar sih, Dimas jadinya nikahnya sama Kayla, saudara tiri Kinanti sendiri. Gila, ya? Drama banget. Yang lebih gila, Kinanti katanya malah nikah sama satpam. Aku baru saja duduk di meja kerjaku ketika suara-suara itu sampai ke telingaku. Mereka tidak tahu aku sudah ada di ruangan, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Tapi bukan suara mereka yang membuat hatiku tercekat, melainkan nama Dimas yang kembali disebut-sebut. Aku menatap layar laptopku, berusaha fokus membuka file presentasi yang harus kukerjakan, tapi kata-kata mereka terus bergema di kepalaku. Manajer kami, Dimas, memang pria karismatik yang disukai banyak karyawan perempuan. Dan karena hubungan kami dulu cukup terbuka, berita batalnya pernikahan kami pasti menyebar secepat api menyambar daun kering. Terlebih kini aku malah menikah dengan lelaki yang semua orang tahu hanyalah satpam. Aku tidak bisa lagi menahan panas di telinga dan desiran yang menyesakkan di dada. Jemariku menggenggam mouse lebih erat, mencoba fokus pada layar laptop, tapi kata-kata yang mereka lontarkan di balik punggungku tadi terus menggaung, mengiris-iris kesabaranku. Akhirnya aku bangkit. Kuambil ponsel dan kartu akses, lalu melangkah cepat keluar divisi, menyusuri lorong kantor yang ramai menuju toilet perempuan. Aku butuh menarik napas, butuh tempat untuk sekadar duduk, jauh dari tatapan-tatapan kasihan yang menyamar jadi senyum basa-basi itu. Begitu sampai, aku masuk ke bilik paling ujung dan mengunci pintu. Kududukan tubuhku di tutup kloset, punggungku menyandar pada dinding dingin yang entah kenapa sedikit menenangkan. Kupijat pelipis dan menghela napas pelan, mencoba menenangkan riuh di dalam kepala. Namun, ternyata aku salah memilih tempat. Baru saja aku menutup mata, suara tawa-tawa pelan dari luar mulai terdengar. Aku mengenali suara salah satu rekan dari divisi sebelah, dan satu lagi aku kenal betul suara itu. Kayla. Aku tuh nggak habis pikir, ya. Kinanti tuh cantik, pinter, punya posisi lumayan, tapi kenapa malah nikah sama satpam? Suara perempuan pertama. Yah, namanya juga lagi putus asa. Udah dicampakkan pas hari H, harga diri anjlok. Mungkin dia pikir nggak ada laki-laki lain yang mau sama dia. Kayla tertawa kecil. Aduh, parah. Aku tuh kalau jadi dia, mending single elegan aja daripada ngemis-ngemis harga diri kayak gitu. Mana satpamnya juga biasa aja. Nggak ada istimewanya. Tapi ya itu, mungkin dia takut nggak laku. Suara tawa itu menggema sampai ke dadaku yang berdenyut. Jemariku mengepal begitu erat sampai nyaris mati rasa. Rasanya ingin menangis, ingin marah, ingin berteriak. Tapi aku hanya berdiri perlahan, membuka pintu bilik dan melangkah keluar dengan kepala tegak.
Kayla dan temannya terkejut saat melihatku muncul dari balik pintu. Kalian pikir aku tuli? Suaraku pelan, nyaris berbisik, tapi nadanya tajam. Kayla berusaha menegakkan punggungnya, menyembunyikan keterkejutannya. "Oh maaf, aku nggak tahu kamu ada di dalam, Bak," katanya berpura-pura menyesal. Aku melangkah mendekat, menatap matanya langsung. "Dengar, aku menikah bukan karena putus asa, Kayla. Aku menikah karena aku memilih. Dan pilihan itu bukan kamu yang tentukan." Dia menelan ludah, pandangannya mulai gelisah. "Dan kalau kalian mengira menikah dengan pria yang sederhana itu hina, mungkin kalian perlu belajar lebih banyak tentang harga diri, tentang hati, tentang menjaga mulut agar tidak berbicara sembarangan." Teman Kayla tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi aku sudah melangkah melewati mereka. Kakiku terasa ringan sekaligus gemetar, tapi aku tidak bisa tinggal di tempat itu lebih lama. Aku butuh udara. Butuh waktu untuk mengendapkan semuanya sebelum aku kembali bekerja dengan kepala dingin. Aku menuju pantry dengan kepala panas dan hati kesal. Tangan ini gemetar saat meraih cangkir, menuang kopi dari termos besar. Lama-lama aku bisa gila beneran di tempat ini, gumamku pelan. Hidup memang tak pernah adil, apalagi di tempat ini, tempat di mana reputasi adalah segalanya, dan kabar burung lebih dipercaya ketimbang kebenaran. Dulu, aku bangga bekerja di sini. Tapi sekarang, rasanya seperti menjadi sasaran tembak tanpa perlindungan apapun. Saat aroma kopi mulai naik ke udara, aku menghirupnya dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku mengingat senyum Zayan pagi tadi, tenang, tak banyak bicara, tapi penuh pengertian. Entah kenapa bayangan itu seperti selimut tipis yang menutup luka hatiku saat ini. Kupeluk cangkir kopi dengan kedua tangan. Menikah dengannya mungkin adalah hal paling gila yang pernah kulakukan, tapi juga satu-satunya keputusan yang kutentukan sendiri. Tiba-tiba seseorang muncul di sampingku, membuatku nyaris menumpahkan kopi. "Tenang, Kinan. Jangan sampai kamu grogi cuma gara-gara lihat aku." Suara itu. "Dimas." Aku memutar bola mata, menahan diri untuk tidak menumpahkan kopi panas itu ke wajahnya. "Maumu apa lagi, Mas?" Tanyaku datar tanpa menoleh. "Aku cuma pengen secangkir kopi. Tapi bukan kopi biasa. Kopi yang diracik langsung sama tangan Kinanti, wanita yang dulu mencintaiku," ucapnya dengan nada menggoda. Aku mengangkat alis, menoleh pelan. "Bikin sendiri, Mas. Atau minta Kayla aja buatin. Kalian cocok." Dimas terkekeh, tapi tawanya terdengar kering. "Kamu masih marah soal hari itu?" Aku mendengus. "Kamu pikir aku masih peduli?" Dia mendekat, terlalu dekat. "Kalau nggak peduli, kenapa buru-buru nikah sama satpam? Apa itu trik supaya aku cemburu?"
Lucu sekali, aku meletakkan cangkirku dengan suara cukup keras. Kamu pikir dunia ini muter cuma buat kamu, Mas Dimas? Come on, Kinan. Kita kenal udah lama. Aku tahu kamu. Sikap cuekmu itu justru karena kamu masih punya rasa. Aku menatapnya tajam. Kamu tidak tahu apa-apa tentangku. Kalau nggak mau ngaku, minimal jangan pura-pura jadi istri setia. Kita berdua tahu kamu masih mikirin aku. Aku menepis tangannya yang berusaha menyentuh lenganku. Mas, tolong jaga sikap. Aku nggak sudi disentuh laki-laki yang bahkan gagal menghargai wanita. Tiba-tiba Dimas mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeraman yang tidak kuat, tapi cukup membuatku ingin muntah karena jijik. Kinan, ayolah. Kita bisa ngobrol di ruanganku. Aku nggak akan apa-apain kamu. Kecuali kamu yang minta. Hei, lepasin dia. Suara Kayla membelah udara. Seketika Dimas melepaskan genggamannya dan memutar badan. Aku menarik tanganku cepat-cepat. Kayla berjalan cepat menghampiri kami, wajahnya memerah karena marah. Apa yang kamu lakuin ke dia, Mas? Dimas langsung berlagak polos. Kamu salah paham, sayang. Justru dia yang dari tadi gangguin aku. Ngerayu-nyerayu. Kamu tahulah Kinanti. Aku melongo tidak percaya. Apa? Seruku. Kamu yang ganggu aku, Mas Dimas. Kamu yang tarik tanganku. Tapi Kayla menatapku dengan tatapan jijik, lalu melipat tangan di dada. Ya ampun, Mbak Kinan. Kamu serius? Mau mainin kartu korban sekarang? Aku melangkah maju. Aku nggak main kartu apapun. Aku cuma jujur. Kayla menyeringai sinis. Kamu tuh nggak tahu malu, ya? Baru aja kemarin jadi istri satpam, sekarang udah ngegodain manajer? Atau kamu pikir kamu bisa balik lagi kalau main cantik sama Mas Dimas? Telingaku panas. Tapi aku tahu, meladeni Kayla hanya akan memperburuk keadaan. Aku menahan napas, menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahku dengan penuh ketenangan yang kupaksakan. Aku kasihan sama kamu, Kayla. Kamu terlalu sibuk menjaga Mas Dimas sampai lupa menjaga harga dirimu sendiri. Kayla mengangkat tangan, hendak menamparku, tapi Dimas menahan pergelangannya. Udah, Kay. Jangan ribut di sini. Ini di kantor. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka berdua tanpa menoleh. Langkahku sedikit cepat saat kembali ke meja kerja dengan segelas kopi yang sudah mulai mendingin.
Tapi jantungku mendadak serasa terhenti saat mataku menangkap sosok Zayan sedang berdiri berbicara dengan seseorang di dekat ruang meeting. Bukan sembarang orang, itu direktur utama cabang tempatku bekerja. Pak Arya. Alisku langsung mengernyit. Aku tak bisa dengar jelas percakapan mereka, tapi bahasa tubuh mereka ganjil. Zayan berdiri tegak, tenang, bahkan dominan. Sementara Pak Arya, direktur itu, mengangguk beberapa kali dengan tangan terlipat di depan dada. Gestur tunduk. Apa aku salah lihat? Biasanya, setiap kali satpam atau staf lain bicara pada Pak Arya, mereka pasti terlihat tegang, menunduk, atau paling tidak sopan secara berlebihan. Tapi ini, posisi mereka seperti dibalik. Dan satu hal lagi yang membuatku kian bingung, Zayan masih memakai kemeja hitam yang kubelikan tadi malam. Bukan seragam satpam. Aku berjalan perlahan, membawa cangkir kopiku sambil melangkah pelan ke arah mereka. Langkahku berhenti saat samar-samar kudengar Pak Arya berkata, "Kami akan menindaklanjuti laporan kinerja minggu ini sesuai petunjuk Anda, Pak." "Pak." Aku nyaris menjatuhkan cangkir kopiku. Suara Zayan begitu tenang, tapi sang direktur memanggilnya, "Pak." "Bukan, Mas, bukan, Dek, tapi." "Pak." Apa aku sedang mimpi? Pikirku tak percaya. Langkahku semakin cepat. Aku tidak peduli lagi. Aku harus tahu. "Mas Zayan," panggilku pelan tapi jelas. Zayan menoleh dengan sedikit terkejut. Wajahnya sekilas tampak kaku. Pak Arya ikut menoleh, tampak bingung menatapku. Aku berjalan mendekat, berusaha tetap tenang meski hatiku tak karuan. "Apa yang kamu lakukan sama Pak Direktur?" tanyaku datar, tapi suaraku tak bisa menyembunyikan nada curiga. Zayan tampak hendak menjawab, tapi Pak Arya mendahului, nadanya tegas dan tidak ramah. "Kamu dari divisi mana?" Harap lebih sopan kalau berbicara kepada beliau. Aku tercekat. "Beliau?" Zayan langsung mengangkat tangan, seolah memberi kode pada Pak Arya untuk diam. "It's okay, Pak Arya," katanya pelan tapi mantap. Pak Arya mengangguk, mundur sedikit, dan berkata, "Saya tunggu update-nya di email, Pak." Lalu ia meninggalkan kami berdua begitu saja. Mataku beralih pada Zayan. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi?" bisikku, nyaris tanpa suara. "Kenapa Pak Arya terlihat seperti bawahanmu?" Zayan menarik napas, lalu menatapku penuh pertimbangan. "Aku akan jelaskan nanti, Kinanti." "Enggak. Aku mau tahu sekarang." "Bukan tempatnya sekarang," jawabnya tenang, tapi wajahnya serius. Hatiku semakin gelisah. Aku tidak suka misteri. Dan aku tidak suka ditutup-tutupi. Tapi saat melihat mata Zayan yang begitu tenang menatapku, entah kenapa, aku justru gentar. Ada sesuatu yang besar yang sedang dia sembunyikan, dan aku mulai takut akan jawabannya.